Halo guys, kembali lagi di Media Morfosis. Dan kenalin, aku sebagai host baru di Media Morfosis. Nama aku Nilna dari DKV 1. Dan kita kedatangan narasumber dari Rohis Fatonah SMK Negeri 1 Ngodian. Boleh perkenalan dulu Mbak? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Dwi Wulandari. Aku dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Rohis Fatonah Masa Amanah 2024-2025. Salam kenal. Nah, ini kita mau ngomong apa ya Mbak? Mau ngomongin apa ya kira? Pastinya tentang Rohis ya. Iya jelas dong. Oke. Sebelumnya Rohis itu apa sih Mbak? Sebelumnya, Rohis adalah sebuah organisasi yang ada di SMK Negeri 1 Ngodian. Kepanjangan dari Rohis adalah Rohani Islam, yakni bergerak di bidang keagamaan. Gitu ya. Oh iya, setauku kemarin Rohis habis ngadain rekrutmen ya? Ya, betul sekali Kak. Jadi kemarin Rohis Satanah mengadakan wawancara di tahap 1. Antusiasme dari peserta banyak sekali sih Kak, banyak kayak tertarik gitu. Banyak nggak kemarin yang daftar tuh? Wah, lumayan banyak Kak. Kemarin itu kalau tahun lalu tuh cuma sekitar 50, sedangkan sekarang udah sampai 80, Masya Allah. Banyaknya Masya Allah. Ya, betul sekali. Paling banyak pada daftar di divisi apa tuh Mbak? Paling banyak tuh di divisi media syiar. Masya Wah, Allah. jurusan DKV ini. Pasti banyak DKV-nya ya? Iya, betul sekali. Cocok sama kamera-kamera gitu. Ya, terus kesan dari Rohis tuh gimana? Menurut Rohis gitu, adik kelas tuh gimana gitu? Menurut adik kelas tuh kayak Rohis tuh kayak menarik gitu Mbak. Jadi kayak sebuah organisasi yang terutama bergerak di bidang keagamaan, tapi juga di sisi lain bisa menambah wawasan kita di bidang kayak ngajinya, terus juga nanti banyak pahala juga karena kita pastinya akan melakukan hal-hal kebaikan gitu. Iya, bagus sih ya. Rohis emang wajib banget di join. Ya betul sekali, harus join. Di waktu deket ini ada event lagi nggak Rohis? Wah banyak sekali Kak, apalagi mendekati bulan Ramadan. Tak sebutin ya Boleh, proker-proker dari tuh, Rohis boleh. tuh. Yang pertama nanti ada bagi takjil. Nah bagi takjil itu rencananya kita ada di panti asuhan. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ada di kayak di jalan gitu, dibagi-bagi makman. Tapi kalau besok tuh di panti asuhan, jadi kayak lebih kita buat prioritas kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak yatim piatu gitu. Terus selanjutnya juga ada kayak pesantren Ramadan. Nah, nantinya pesantren Ramadan ini juga merupakan proker dari sekolah, namun juga akan kolaborasi dengan Rohis Fatonah. Jadi, nantinya mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kayak kajian gitu. Terus nanti juga mereka akan melaksanakan sholat tarawih di sini. Jadi kayak seru banget sih menurutku. Pasti bakal seru banget sih itu ya. Ya, terus masih banyak lagi sih prokernya tuh kayak nanti ada zakat fitrah, terus nanti juga ada nuzul Quran. Jadi di malam 17 Ramadan nanti Rohis Satana bakal ngadain kayak hataman Al-Quran gitu. Di semua proker itu ada collab-collab sama organisasi lain nggak? Wah, ada sekali untuk bagi takjil besok spesial mau collab sama OSIS Kusuma Bakti. Wih, Jadinya Rohis nggak sendiri kerjanya tapi sama OSIS Kusuma Bakti. pasti bakalan seru banget sih itu, jadi nggak sabar. Iya betul sekali, soalnya dua organisasi. Wih, dua organisasi bergabung ya. Ya betul sekali. Selama event-event tuh ada nggak sih yang paling bikin Roh jadi ketua tuh ribet banget? Buat ribet banget tuh ada, tapi kalau kita ngejalaninnya kayak enjoy, enak tuh seru banget sih. Apalagi kalau boleh cerita ya Mbak, kemarin itu ada kajian akhir tahun, namun spesial di periode kami itu diganti menjadi kajian akbar. Nah itu dilaksanain pada bulan November sekitar tanggal 21. Itu beneran proker Rohis yang paling besar dan paling menarik sih buat teman-teman. Apalagi kalau boleh cerita, kemarin itu ustadznya seru banget. Kayak dari ustadznya itu berbeda sama ustadz-ustadz tahun sebelumnya. Kayak ustadznya itu bisa ngebawain suasana yang bikin teman-teman tuh happy gitu. Bisa nyanyi, ada gitarnya juga. Wah, cocok banget sih buat anak-anak GZ gitu. Pasti pada suka ya itu yang Iya kayak betul gitu. sekali, kayak mereka tuh juga antusias gitu loh buat ikut di kajian itu. Iya, iya. Kemarin juga
menurutku emang wah banget sih. Itu kalau boleh tahu siapa sih ketua panitianya, Mbak? Ketua panitia itu Kak Nadine Argaolia, itu dari divisi event. Keren banget sih emang, divisi event tuh kalau ngadain kegiatan tuh seru-seru sekali. Seru sih ya, Masya Allah. Iya. Beri tepuk tangan. Ya Mbak Dwi, kalau boleh tahu tuh divisi-divisi di Rohis tuh apa aja sih? Oke, aku jelasin ya. Jadi divisi di Rohis itu ada 6. Yang pertama itu ada divisi kaderisasi. Nah, divisi kaderisasi ini jalannya setiap satu tahun sekali. Kenapa? Karena divisi ini bertugas untuk mencari calon anggota Rohis baru. Dan di sini bekerja sebagai pelantikan, terus juga nanti juga ada kayak pembagian calon buat nyalonin diri di Rohis Sotona. Kemarin juga ada proker baru dari kami yakni PDKT. Apa sih singkatan dari PDKT itu? Nah, Apa tuh? singkatan dari PDKT itu pendekatan rohani di lingkungan rohani Islam kayak gitu. Terus yang kedua ada divisi event. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, divisi event itu bergerak sebagai divisi yang untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dijelaskan oleh Rohis Sotona. Selanjutnya ada divisi humas. Nah, dari divisi humas ini kayak sebagai penghubung antara organisasi sama organisasi lainnya, juga sebagai penghubung antara organisasi sama guru pembimbing. Jadi kayak buat komunikasi gitu. Terus buat prokernya itu ada bagi takjil tadi sama yang Jumat berkah setiap hari Jumat di Masjid Al Hidayah. Terus yang keempat itu ada divisi takmir. Nah, divisi takmir itu bergerak di lingkungan Masjid Al Hidayah. Kayak misal ngadain kerja bakti, ada piket rohis juga, terus juga ada TPA yang setiap pagi. Selanjutnya ada divisi media syiar. Divisi media syiar ini bertugas sebagai pendukung dari semua kegiatan Rohis Sotona. Jadi kayak setiap ada event, nanti kita bakal bikin konten-konten yang seru gitu. Terus nanti juga kayak setiap harinya ada dokum di sosmed kami, di IG-nya Rohis Sotona gitu. Apalagi ya Mbak kayaknya? PH apa tuh tugasnya, Mbak? Oh iya, PH. Jadi kalau spesifik dari PH atau pengurus harian itu kayak mengkoordinasi dari semua event yang ada di Rohis Sotona. Jadi kalau proker khusus dari kami itu ada Asmaul Husna, kemudian ada Khatmil Quran, dan ada juga seperti santunan ayat yatim gitu. Begitu ya. Jadi buat yang kemarin udah wawancara Rohis, ini dia tadi prokernya udah disebutin sama Mbak Dwi-nya. Nah, kalau jadi ketua tuh susah nggak sih, Mbak? Enggak sih, malah seru teman-teman. Jadi recommended banget buat jadi ketua karena apa? Kita selain jadi belajar buat disiplin, kita juga harus belajar buat jadi contoh yang baik buat teman-teman kita. Jadi di sisi lain ketua itu jadi pioneering dari organisasi itu. Oh iya Mbak, satu lagi. Apa tuh, Mbak? Jadi divisi kami itu ada divisi dakwah juga loh yang nantinya itu akan menyampaikan informasi-informasi yang akurat dan tentunya akan menjadi introspeksi diri kita masing-masing bahwasanya kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Insyaallah. Kalau menurut aku tuh yang ikut wawancara kemarin itu rata-rata kalau pada ditawarin jadi ketua tuh pada masih takut gitu, takut berat sama beban-bebannya gitu. Itu tanggapan Mbak Dwi sebagai ketua tuh gimana? Jujur dari saya tuh agak kecewa ya Mbak, kenapa kok takut gitu. Padahal kan jadi ketua juga seru. Selain itu juga kita jadi nambah buat caranya jadi mimpin orang tuh gimana sih. Kita jadi kayak biasanya harus introspeksi diri. Kalau kitanya udah kayak salah terus tiba-tiba diingetin sama temen kan kitanya juga malu. Nah dari situ kita bisa belajar bahwasanya jadi ketua tuh nggak yang serumit itu gitu loh, bisa buat dicoba dan nantinya juga akan bermanfaat di masa depan kita gitu. Tuh dengerin yang kemarin ikut wawancara tapi jawabnya takut sama beban besok kalau jadi ketua gitu ya. Jadi jadi ketua itu nggak seserem itu, nggak seberat itu ya, Mbak? Ya betul sekali, pokoknya harus nyoba sih sebelum bilang sulit gitu. Ya. Terus harapannya Mbak Dwi buat calon-calon anggota Rohis besok tuh
apa sih? Yang pasti harapan dari saya lebih baik dari periode sekarang, lebih aktif dan tentunya lebih bisa mengedepankan bahwa organisasi Rohis itu organisasi yang harus dikembangkan di sekolah ini. Selanjutnya, semoga dari sikap dan juga perilaku teman-teman bisa lebih baik lagi dari sekarang gitu. Tuh dengerin ya teman-teman, harapan dari ketua Rohis yang bakal ngerekrut kalian besok, dan jangan lupa berdoa biar besok keterima. Amin. Amin. Nah, Rohis tuh kalau dipikir-pikir besok bakal sibuk ya Mbak. Terus cara ngaturnya biar nggak tabrakan sama tugas-tugas sekolah tuh gimana gitu? Oke, di sini aku kasih tips ya teman-teman, bahwasanya benar memang di Rohis itu banyak sekali kegiatan yang dilaksanain dan tentunya itu akan selalu berhubungan dengan tugas sekolah kita. Nah, dari teman-teman bisa buat kayak menulis agenda kita di mana diprioritaskan bahwa di hari weekend tentunya itu bisa buat menyelesaikan tugas-tugas kita dulu. Dah, mungkin kalau di Rohis itu ada beberapa event tertentu yang memungkinkan kita buat berangkat di hari Sabtu. Namun tenang aja teman-teman, bahwasanya kalau kita yakin dan bisa buat ngejalanin itu semua, insya Allah pasti lancar aja gitu. Boleh juga ini tipsnya besok biar kepake Ya. buat yang pada mikir besok bakal tabrakan sama tugas sekolah nih. Kalau bakal ada event ke depannya gitu ya. Rohis tuh ada sosial media nggak, Mbak? Oh, ada banget Apa dong. aja tuh? Nah, ini harus follow banget di organisasi Rohis itu ada 3 organisasi. Yang pertama di IG Rohis itu username-nya Rohis Watonah. Kemudian di TikTok juga namanya sama Rohis Watonah. Nah, di YouTube juga namanya Rohis Watonah. Jadi wajib follow, subscribe, and like ya. Nah, itu dia tadi sosial media dari Rohis, nanti boleh dilihat di sini ya. Mbak Dwi, aku pengen tahu sesuatu nih. Dulu tuh sebelum Mbak Dwi masuk Rohis tuh, Mbak tuh kenapa bisa minat masuk Rohis gitu? Oke, jadi dulu tuh aku pengen banget join Rohis di waktu SMP. Cuman kan sekarang ada ya SMP yang udah dari sekarang itu udah ada organisasi Rohis. Cuman di SMP ku dulu tuh nggak ada. Terus dengar-dengar dari SMK sini udah ada nih organisasi Rohis. Nah, dari situ aku tertarik pengen join Rohis. Apalagi dulu tuh aku milih divisi kaderisasi, yakni divisi itu bergerak buat kayak gimana sih caranya menarik dari teman-teman buat join Rohis gitu. Nah, dari situ juga aku belajar bahwa oh ternyata Rohis tuh enak ya, Rohis tuh seru. Bukan kayak yang harus alim, harus pinter ngaji, itu enggak. Tapi di sini tuh kita sama-sama belajar bahwasanya di dalam organisasi ini ya kita kerjanya bareng-bareng gitu. Terus perasaan Mbak Dwi pas malah ternyata kepilih di ketua tuh gimana? Jujur dari saya tuh kaget yang pertama karena pas wawancara itu pas ditanyain mau jadi ketua atau jadi wakil, saya milihnya wakil. Tapi ternyata kalau di sini itu kebanyakan wakilnya itu cowok buat yang di organisasi Rohis. Jadi ketuanya cewek gitu. Tapi alhamdulillah seneng sih, harus disyukuri juga. Ya, harus selalu disyukuri Ya, ya. betul sekali. Tapi malah keren banget sih, malah jadi ketua, daftarnya di kaderisasi, tapi ternyata kepilih di ketua gitu. Berarti emang jawabannya sebagus itu ya Mbak Dwi pas wawancara dulu? Ya, kuncinya hanya berdoa dan yakin aja sih gitu. Ya, harus rajin berdoa juga ya. Kesan-pesan Mbak Dwi tentang media morfosis ini apa sih Mbak? Masya Allah, dari saya sendiri tuh bagus, keren banget. Di sini kita bisa menyalurin bakat dan minat kita, terutama di bidang DKV ya Mbak, yang tentunya Masya Allah dari SMK udah diajarin kayak gini yang bener-bener multitalenta banget dan pokoknya recommended banget deh. Wih, berarti emang di cafe sekreatif itu ya, bisa sampai ngadain podcast yang sekeren ini, media morfosis ya. Ya betul sekali, pokoknya keren banget buat DKV. Pesan-pesannya apa tuh buat media morfosis? Buat kesannya seru, menarik, kemudian ini juga kayak berbakat banget dari medianya, dari pemainnya, juga dari teman-teman yang bisa buat menjadi bahan buat kita menyalurkan bakat dan minat kita.
Selanjutnya buat pesan, semangat terus, sukses selalu, dan jaya buat ini. Yeay. Oke, mungkin itu dulu podcast kita hari ini ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk Mbak Dwi, terima kasih sudah berkenan untuk gabung di Media Morfosis ini dan meluangkan waktunya buat datang ya. Ya, sama-sama, keren-keren pokoknya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.